Bab 104, Aku Selalu Penyayang. Kereta terbang merah itu sekarang sudah hancur. Jika ada elit di dalamnya, itu tidak akan jatuh ke tanah. Ini berarti tidak ada seorang pun di kereta terbang berwarna merah terang sejak awal. Tidak ada yang disebut ahli di sana sama sekali. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang muncul dari reruntuhan. Luyo mengangguk sambil mengelus jenggotnya. Kosong. Untungnya, dia sudah mengharapkan ini ketika dia menggunakan 5 kartunya. Situasi masih dalam kendalinya. Jika sekelompok kultivator alam pengadilan ilahi menuduhnya, dia akan kesulitan menghadapinya. Yuan Er kecil tampak senang. Dia adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia terkikik dan berkata, "Kamu luar biasa, Tuan." Luyo mengelus janggutnya dan berkata dengan tenang, "Bagaimana perasaanmu?" "Aku baik-baik saja. Aku merasa sedikit pusing sebelumnya, tapi aku merasa jauh lebih baik sekarang," kata Yuan Er kecil sambil berjalan menuju Luyo. "Apakah slip giok kemurnian tertinggi mampu menangkis sihir?" Luyo bertanya-tanya. Cahaya ungu muda dari formasi sihir hampir menghilang sekarang. Masih ada tentara dan pembudidaya di sekitar mereka yang menunggu untuk menyerang. Luyo tidak khawatir. Bagaimanapun, orang yang tersisa tidak berdaya untuk membuatnya tetap tinggal. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ding Fan Qiu. Pada saat ini, Ding Fan Qiu batuk hebat. Luyo terus menatap Ding Fan Qiu. Awalnya, dia bermaksud membeli kartu serangan mematikan untuk segera menangani Ding Fan Qiu. Namun, ketika dia melihat bahwa Ding Fan Qiu terluka dan terkena mantra sihir yang sangat melemahkan basis kultivasinya, dia berubah pikiran. Dengan tangan di punggung, dia mendekati Ding Fan Qiu. Dengan kematian Chen Ju, dia tidak punya pilihan selain mencoba dan mendapatkan informasi dari Ding Fan Qiu. Apakah dia harus menggunakan penyiksaan atau intimidasi? Dia yakin dia akan bisa mendapatkan sesuatu dari Ding Fan Qiu. Setelah melihat Luyo berjalan ke arahnya, Ding Fan Qiu berjuang untuk duduk dengan susah payah. Dia menahan rasa sakit dari panah ke dadanya dan berlutut sebelum dia memohon, junior ini memiliki mata tapi tidak bisa melihat dengan jelas. "Maafkan aku, senior." Begitu dia selesai berbicara, dia mengalami batuk lagi. Udara yang dia pakai sebelumnya ketika dia meniru Ji Tiandao tidak lagi terlihat. "Senior." Luyo mengelus jenggotnya dan mengangguk. Ekspresinya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kurasa aneh bagimu memanggilku sebagai senior." Ding Fan Qiu menahan rasa sakit di dadanya dan berkata, "Tidak bisa dimaafkan bagi saya untuk menyamar sebagai Anda. Namun, saya masih harus berterima kasih karena telah membunuh Chen Ju, dan dengan demikian, membalas murid saya." Dia menatap kedua muridnya dengan tatapan penuh arti segera setelah dia selesai berbicara. Setelah melihat ini, dua murid Ding Fan Qiu dengan cepat berlutut dan bersujud pada Luyo. "Terima kasih, senior." "Terima kasih, senior." "Ding, kamu telah bersujud. Hadiah, 2 poin prestasi." Orang-orang munafik yang tidak tulus dan picik. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah lama Luyo. Dia tidak menunjukkan kebahagiaan dan kemarahan saat dia mengelus janggutnya dan berkata, "Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan Anda akan menjawabnya dengan jujur. Aku akan memberitahumu apa saja dan semua yang aku tahu." "Baik sekali." Luyo memikirkannya sebelum bertanya, "Katakan padaku identitasmu yang sebenarnya." Ding Fan Qiu tidak lagi berani melanjutkan akting. Dia menjawab, "Saya Ding Fan Qiu dari Sekte Yunyan Agung. Ketiganya benar-benar murid saya." Yuan Er kecil mengejek sebelum dia berkata, "Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena meniru Evil Sky Pavilion ketika kamu begitu lemah?" Ding Fan Qiu tidak bisa berkata-kata. Avatar 5 daun tidak lemah. "Mengapa Anda meniru Evil Sky Pavilion?" Luyo bertanya sambil mengelus jenggotnya. Ding Fan Qiu sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Menanggapi pertanyaan Anda, senior, banyak murid Sekte Yun, Tian, dan Luo dibunuh oleh Pavilion Langit Jahat. Berabad-abad yang lalu, Pavilion Langit Jahat menghancurkan beberapa ribu senjata dari 3 sekte, memberikan pukulan berat pada fondasi kami. Sejak itu, kami tidak pernah bisa benar-benar pulih. Saya diperintahkan untuk..." Dia berhenti pada saat ini, katakan, Luyo menggonggong. "Saya diperintahkan untuk menyamar sebagai Master Pavilion Langit Jahat dan melakukan kejahatan di mana-mana," jawab Ding Fan Qiu dengan enggan. Luyo menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan.
Yun Sekte adalah kepala dari 3 sekte. Sebuah sekte besar dari Jalan Mulia menggunakan metode tercela seperti itu? Paviliun Langit Jahat telah melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Aku hanya diperintahkan untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Swos! Gelombang energi berlayar menuju Ding Fanqiu saat ini. Memukul. Itu mengenai wajah Ding Fanqiu. 5 sidik jari muncul di pipinya, membawa serta rasa sakit yang membakar dan menyengat. Senior, kamu, Ding Fanqiu tersandung kembali. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia tahu dia tidak berani membalas bahkan jika dia diberi kesempatan. Aku akan bertanya lagi padamu, apa rahasia di balik tulang itu? Setelah menerima tamparan, Ding Fanqiu menjadi jauh lebih patuh. Dia memeluk pipinya sambil berkata, ada tulang dari orang bayi yang dapat membantu seorang kultivator mengatasi keterbatasan besar 1000 tahun. Ekspresi bingung bisa terlihat di wajahnya saat dia memberanikan diri dengan lembut. Senior, dengan pengetahuan dan pengalamanmu, kamu pasti pernah mendengar ini sebelumnya. Tulang dari orang bayi yang mampu mengatasi batas hidup dunia kultivasi? Luyo mencari ingatannya lagi. Karena Jitian Dao hidup selama 1000 tahun dan melakukan perjalanan melintasi negeri, mustahil baginya untuk tidak mengingat masalah ini. Dia meraba-raba ingatannya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia memutuskan untuk menyerah dan terus menginterogasi Ding Fanqiu. Apakah tulang ini telah ditemukan? Ding Fanqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, istana telah mencari terus-menerus selama 1 dekade dan belum menemukannya. Kemungkinannya bahkan lebih kecil bagi kita untuk menemukannya. Yuan Er kecil mendengus dan berkata, bodoh. Tidak ada yang bisa mengatasi batas hidup. Pemilik tulang itu meninggal, namun, kamu berharap tulang itu dapat membantumu mengatasi batas hidupmu. Lelucon yang luar biasa. Ding Fanqiu tidak bisa berkata-kata lagi oleh kata-kata Yuan kecil. Luyo teringat Kaisar Qin dari bumi. Kaisar menjelajahi tanah untuk mencari cara memperpanjang umurnya. Orang-orang di dunia kultivasi tidak pernah melewati batas. Namun, pasti ada orang yang tidak mau tunduk pada takdir dan ingin mencoba. Mungkinkah Kaisar Great yang juga tidak mau tunduk pada batas umurnya? Sementara Luyo tersesat dalam pikirannya, para prajurit dan pembudidaya tingkat rendah di dermaga mulai mendekati mereka. Ada beberapa ribu prajurit dan ratusan kultivator di alam penginderaan perasaan, alam laut Brahman, dan alam pengadilan ilahi. Mereka telah dipengaruhi oleh formasi sihir. Mereka tidak berdaya sekarang. Jangan takut. Pelanggar akan dieksekusi di tempat. Ekspresi Luyo tetap acuh tak acuh saat melihat tentara dan pembudidaya yang masuk. Yuan Er kecil melenturkan anggota tubuhnya dan berkata, Tuan, biarkan aku yang menanganinya. Luyo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu itu. Hah? Ekspresi bingung muncul di wajah Little Yuan Er. Bei An. Bagaimanapun juga, 2 tinju bukanlah tandingan untuk 4 anggota badan. Meskipun Little Yuan Er kuat, itu masih akan meminta banyak darinya untuk benar-benar mengalahkan ribuan tentara dan ratusan pembudidaya. Bei An muncul dari hutan begitu Luyo memanggil namanya. Para prajurit dan pembudidaya berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara geraman dari belakang mereka. Apa itu? Seekor harimau. Bagaimana seekor harimau bisa ada di sini? Para prajurit dan pembudidaya masih bingung saat Bei An menghampiri mereka, sosoknya semakin terlihat jelas. Seperti yang diharapkan, Bei An tidak terpengaruh oleh sihir. Ini binatang buas? Bei An meraung keras. Suaranya bergema di seluruh hutan. Lutut para prajurit itu saling bertabrakan karena ketakutan dan shock. Jelas sekarang bahwa apa yang mereka pikir sebagai binatang biasa sebenarnya adalah binatang yang sangat kuat. Hanya seorang pembudidaya manusia yang kuat yang bisa menjinakkan binatang buas seperti itu dan mengubahnya menjadi tunggangan. Saat ini, Bei An menyerang kerumunan. Kekuasaan dan kelembutan membentuk kontras yang tajam. Untuk sementara waktu, anggota tubuh yang terputus terbang kemana-mana. Lari. Mundur. Pembudidaya alam pengadilan ilahi, berkumpul. Para pembudidaya dengan basis budidaya di alam laut Brahman dan di bawah tidak punya pilihan selain mundur. Sementara itu, para prajurit bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka semua dikirim terbang. Kekuatan tempur Bei An yang luar biasa benar-benar ditampilkan di hadapan manusia yang tidak penting ini.
Para pembudidaya alam pengadilan ilahi meluncurkan mudra dan pedang terbang mereka. Bang! 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 Serangan dari pembudidaya alam pengadilan divine tidak mempengaruhi Bei-an, itu hanya berfungsi untuk membuat marah Bei-an. Rarg! Bei-an mengamuk. Itu melompat ke udara dan menerkam para pembudidaya. Jangan lupa, tidak seperti Raja Gajah, Bei-an bisa terbang. Tidak mungkin. Binatang terbang. Retak. Kultivator yang telah berbicara bahkan tidak sempat bereaksi sebelum tulangnya patah hanya dengan satu serangan dari Bei-an. Bei-an terus mengamuk di kerumunan, kacau balau. Tanpa pemimpin dan disiplin, para prajurit dan pembudidaya seperti nampan mutiara yang lepas. Pada akhirnya, ribuan tentara hanya bisa mundur ketakutan. Kembali. Itu tidak terpengaruh oleh sihir. Bagaimana mungkin? Bang! 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 Bei-an menghabisi seorang prajurit dengan setiap gesekan cakarnya. Itu sangat ganas. Para prajurit tidak akan begitu takut pada manusia. Lagi pula, mereka bisa mengurangi kekuatan manusia. Namun, mereka menghadapi binatang buas saat ini. Terlebih lagi, binatang ini sepertinya tidak tahu apa artinya kelelahan. Manusia benar-benar menyedihkan, dengan pemikiran ini, Luyo memberi isyarat agar Bei-an menyerang para pembudidaya. Aku selalu berbelas kasihan. Tinggalkan manusia sendiri. Berurusan dengan para pembudidaya. Ding Fan Qiu, kedua muridnya,